Chapter 425 Canon Fodder is Canon Fodder after all. Dengan Li Jingtian, Zhuo Fan menyebar ke sekitarnya dengan lembah Nether sebagai pusatnya, memulihkan pilar. Dan menyebarkan berita bahwa lembah Nether dihancurkan oleh keluarga Luo ke kota-kota sekitarnya. Berita ledakan ini segera menyebabkan kegemparan, dan seluruh negeri gempar. Tidak ada yang mengira bahwa keluarga Luo benar-benar putus asa dan mulai melakukannya, dan tanpa sepatah kata pun. Mereka akan menggunakan merek lama untuk memenjarakan 7 keluarga dan memulai operasi di Nethergu. Kamu harus tahu bahwa keluarga kekaisaran memiliki semangat yang sama dengan keluarga kekaisaran. Jika keluarga kekaisaran tidak mengizinkannya bertarung tanpa izin, itu tidak berbeda dengan pemberontakan. Karena alasan ini, gerbang kaisar telah bertahan selama ribuan tahun dan belum memindahkan Hua Yulao, hanya tidak ingin memberi dalih ini kepada keluarga kekaisaran. Tapi sekarang, keluarga Luo sangat berani. Tampaknya mereka benar-benar mengabaikan situasi keseluruhan. Mereka harus bertarung dengan seekor ikan untuk mati dan memecahkan jaring, benar-benar merobek wajah mereka dengan orang-orang di dunia, dan langsung memusnahkan Nethergu. Ini bukan hanya tuntutan dari 7 sekolah kekaisaran, tetapi juga demonstrasi kepada kaisar. Semua keluarga besar di dunia mengamati dengan cermat tren ini dan melihat sikap kaisar. Pada saat yang sama, dia menghela nafas. Zhuo Fan ini benar-benar pemarah, dan tidak terhitung bahwa dia berselisih dengan kaisar. Dan bahkan keluarganya juga mengikuti keluarga kekaisaran untuk jatuh. Ini adalah kejahatan besar menghukum 9 ras, merampok keluarga dan menghancurkan pintu. Namun, sebagai pemberontakan keluarga kekaisaran baru, orang juga ingin melihat baik-baik bagaimana kaisar akan memilih. Tetapi bagaimana orang-orang biasa saja ini dapat memahami bahwa situasi saat ini antara master tingkat atas, tetapi semua kekuatan sangat senang melihatnya. Terutama kaisar, diperkirakan mulutnya hampir tersenyum sekarang. Hahaha. Kaisar memegang kecerdasan di tangannya sebelum meja kerajaan, tertawa, kedua matanya ditekuk menjadi bulan sabit, dan dia mengangguk lagi dan lagi. Anak ini, perlu dicatat bahwa aku memaksanya. Dan akhirnya mulai, dan dia bergerak begitu cepat sehingga tidak ada lembah Nether yang selamat. Bahkan kuburan leluhur orang telah direncanakan. Bukankah ini menarik kebencian? Hahaha. Yang mulia, kuburan leluhur orang, anak itu melakukan terlalu banyak, bahkan orang tua pun bisa tidak mengerti. Sekarang, Dugu Zantian berada di bawah kaisar di sisi kanan, mengangguk sedikit, dan kilatan kemarahan muncul di wajahnya. Kadang-kadang, lelaki tua itu mengira anak ini laki-laki kadang-kadang. Dia berpikir dia terlalu bajingan. Oh, tidak apa-apa, aku hanya perlu dia bertindak, tidak peduli apa yang dia suka. Dan semakin buruk dia, semakin baik, sehingga aku bisa memindahkan mereka, keluarga kekaisaran, agar aku tidak tertangkap di masa depan. Begitu banyak kebenaran, mengatakan bahwa aku tidak membaca perasaan lama para menteri yang setia. Hehehe. Aku telah melakukan amarah dan keluhan, perasaan lama apa yang ada di sana. Matanya sedikit menyipit, dan sudut mulut kaisar membuat senyum jahat. Dugu bertarung melawan langit, sedikit mengangguk. Meskipun dia mengerti di dalam hatinya, keseluruhan situasi yang ditetapkan oleh kaisar terlalu berbahaya dan bukanlah pekerjaan generasi dewa perang yang jujur. Tetapi untuk stabilitas dunia dan untuk menghilangkan faktor-faktor yang tidak stabil ini, dia juga mematuhi perintah dan bertindak berdasarkan perintah. Yang mulia,
Aku tidak tahu kapan orang tua itu akan melakukannya. Jangan terburu-buru, biarkan mereka membuat keributan. Aku tidak melihat tawa. Kaisar mengerang setelah beberapa saat. Dia berkata, namun, sikap aku ini, tetapi biarkan orang-orang di dunia melihatnya. Setelah berbicara, Kaisar berteriak kepada petugas di luar pintu, kemarilah, Dekrit, keluarga ke-8 di bawah keluarga kekaisaran, angin ada di keluarga Luo. Membunuh orang dan menggali kuburan mereka, langit marah dan orang-orang kesal, dan dunia tidak bisa mentolerirnya. Tanda seru petik 2. Ya, pelayan di pintu mengangguk, lalu turun untuk mengantarkan pesanan. Berdiri di depan tahta, Dugu Zantian hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Keputusan yang mulia jelas tidak masuk akal. Jika level pertama Zuo Fan sangat mudah diambil, bagaimana bisa begitu merepotkan? Bukankah dia akan segera dibersihkan? Namun, tujuan dari keputusan ini masih ada, dan itu adalah untuk meletakkan dasar opini publik untuk satu-satunya pasukannya. Tepat ketika keluarga Luo berperang dengan gerbang kaisar, satu-satunya pasukannya dapat mengambil ini sebagai kesempatan untuk bergabung, mengatakan bahwa itu memusnahkan keluarga Luo. Tetapi sebenarnya itu semua adalah kekuatan keluarga kekaisaran yang akan dimusnahkan. Inilah yang diharapkan kaisar. Tetapi ketika dia berpikir untuk berperang dengan putranya, Dugu Zantian masih sedikit tak tertahankan, dan dia menghela nafas. Di sisi lain, Yu Ming sekarang berada di istana pangeran kedua, menunggu kabar dari penguasa lembah. Tetapi pada saat ini, pangeran kedua bergegas ke kamarnya, mendorong pintu ke kamarnya, dan berkata dengan cemas, yang besar itu tidak baik, Tuan Yuming. Dua pangeran tidak cemas, ada solusi untuk semuanya, jangan terlalu impulsif. Yu Ming melambaikan tangannya, ekspresinya tenang. Ketika pangeran kedua mendengarnya, itu benar untuk memikirkannya. Jadi dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, memberi hormat yang dalam, dan memuji. Tuan Yu Ming benar-benar luar biasa, tenang dan stabil, Xiao Wang mengaguminya. Sayangnya, Xiao Wang terlalu tidak sabar pada hari kerja untuk dapat menetap. Di masa depan, dia akan membutuhkan lebih banyak bantuan dari Tuan untuk membantu. Di mana pangeran kedua kewalahan. Mengangguk sedikit, Yu Ming terkekeh, lalu bertanya lagi, ya, yang mulia pangeran kedua, apa yang terjadi sehingga membuatmu begitu bersemangat? Oh, tidak ada apa-apa, hanya mata-mata yang ada di sini. Laporan, lembah Netherworld dilayani oleh pelayan Zuo Fan. Apa? Namun, sebelum kaisar kedua selesai berbicara, Yu Ming sudah menghirup udara dingin dan terkejut, kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana dengan kecerdasannya? Oh, ini. Pangeran kedua tersenyum tipis, mengeluarkan selembar kertas tipis dari lengan bajunya, dan menghela nafas, kamu Ming Tuan benar-benar berhati kosong, dia tidak berlama-lama di pelukannya. Dan dia tidak terkejut dengan segalanya. Tenang tentang urusannya sendiri di lembah, itu benar-benar mengagumkan. Nima, biarkan aku mengatakannya segera. Dengan desir, menyambar catatan, Yu Ming memelototinya, lalu melihat lebih dekat. Tapi tidak apa-apa untuk tidak melihatnya. Setelah melihatnya, wajahnya langsung pucat. Jari di tangannya juga diklik dan jatuh ke tanah dan tertegun. Membunuh orang dan menggali kuburan mereka? Zuo Fan, bisakah kamu begitu hebat? Kelopak mata sedikit bergetar. Yu Ming tetap di tempat, tidak bergerak, hanya bergumam di mulutnya, Zuo Fan, bajingan ini, dia memaksaku. Tuan Yu Ming, ada apa denganmu?
Pangeran kedua menatapnya dengan seksama dan berkata dengan prihatin. Dengan napas tercekik yang panjang, Yu Ming buru-buru mengurangi suasana hatinya, membungkuk hormat kepadanya, dan buru-buru berkata, "Yang mulia, Yu Ming memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani, aku khawatir aku akan pergi selama beberapa bulan." Selama periode ini, pangeran kedua tidak boleh bertindak gegabah dan mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berkata, Yu Ming telah berbalik dan berjalan keluar, matanya berkedip dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Kali ini, dia harus benar-benar merencanakan masa depannya sendiri. Hanya ada dua pangeran, berdiri di tempat yang sama, seolah-olah mereka belum bereaksi. Pada saat yang sama, di sebuah lembah kecil 100 mil jauhnya dari kota Huayu, itu sudah master penuh dari semua kekuatan besar. Terutama beberapa orang yang mengangkat kepala mereka adalah kekuatan dari setiap keluarga. Sentuh. Dengan suara renyah, Yu Wanshan membanting batu giok di tangannya ke tanah dengan keras, langsung hancur berkeping-keping, dan mengutuk, "Bagaimana ini bisa benar, Zuo Fan? Orang tua itu akan menghancurkan mayatmu?" Tanda seru petik 2. "Ada apa, Lord Vali? Apa yang terjadi?" Huang Pu Tianyuan bertanya ketika dia melihatnya. Yu Wanshan menarik napas beberapa kali, mengepalkan tangan, seolah-olah menemukan sebuah organisasi. Sepasang mata macan menangis, dan berteriak, "Huang Pu Sekte Guru. Kamu itu adalah kepala 7 keluarga, dan kita harus menjadi penguasa lembah Nether." Baru saja lelaki tua itu mendapatkan slip giok dari 3 percandian, mengatakan bahwa pelayan Zuo Fan telah membawa Li Jingtian dan menyerbu lembah Nether kita dalam semalam. 3 percandian pergi untuk melawan. Aku takut aku masih hidup atau mati. Tolong pimpin seseorang dari Kaisar Pumen, dan segera pergi untuk menyelamatkan. Apa? Tanpa sadar ngeri, mata Huang Pu Tianyuan cerah, dan dia berseru, "Kami belum mulai menyerang menara Huayu di sini." Tetapi apakah dia mulai dengan Nethergu terlebih dahulu? Yu Wanshan mengangguk sedih. Dan para tetua lembah Nether lainnya juga penuh amarah, tetapi mata Huang Pu Tianyuan penuh harapan. Betapa mereka berharap bos ini akan mendukung mereka di saat kritis ini. Namun, Huang Pu Tianyuan mengelus jenggotnya dengan ringan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah waktu yang lama, dia melihat ke samping Leng Wuchang dan berkata, "Tuan Leng, aku tidak tahu ini. Bagaimana menurutmu? Lembah Netherworld adalah sekutu kita, dan pemilik lembah Yuan juga merupakan sahabat terbaik sekte tersebut. Jika kamu bermasalah dengan teman, tentu saja, kamu akan memiliki 2 tulang rusuk dan kamu akan mati." Leng Wuchang segera berteriak. Ketika semua orang di Netherworld mendengar ini, mata mereka menjadi cerah, dan mereka semua melihat ke arah Leng Wuchang, penuh rasa terima kasih. Huang Pu Tianyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dalam-dalam. Kapan Tuan Leng yang cerdas ini menjadi begitu benar? Namun tak lama kemudian, wajah asli Leng Wuchang terungkap. Tapi, alisnya berkerut dalam, dan Leng Wuchang menghela nafas. "Zuo Fan berbahaya dan licik. Jika dia bertindak gegabah, aku khawatir dia akan tertangkap basah. Jebakannya. Masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Kamu dapat yakin, Lord Vali, kami pasti akan membalas kebencian yang mendalam ini untuk kamu di seluruh lembah. Tapi untuk saat ini, kita semua telah datang ke kota Huayu. Mari kita ambil turunkan menara Huayu terlebih dahulu." Mendengar ini, Huang Pu Tianyuan mengangguk dengan tergesa-gesa, berulang kali mengatakan, "Ya, Huayu Lao dan Zuo Fan sedang berkelahi,
ambil dulu, dan balas dendam penguasa lembah. Mendengar ini, semua orang mengangguk, dan semua orang di istana Yaowang dan hutan bahagia melihat ke arah Nethergu, dan tertawa lagi dan lagi, seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Yuan Shan sangat marah, wajahnya memerah, tapi itu tidak nyaman. Berbalik untuk melihat ke arah Fang Qiubai dan 3 orang, dia berteriak, "Tuan Fang, kamu dikirim oleh Yang Mulia untuk membantu kami menangkap pelayan Zuo Fan. Sekarang pelayan itu ada di lembah Nether. Aku melakukan kerusakan, bukan begitu?" Mengatakan sesuatu kalimat. Zuo Fan tidak dapat diprediksi dan keberadaannya tidak pasti. Tuan Leng benar. Dia perlu makan 1 gigitan pada satu waktu, dan orang ini harus mengejarnya. Low, tempat-tempat di mana dia mungkin bersembunyi dalam situasi putus asa dibersihkan, dan kemudian jika dia ditangkap, dia akan memiliki kemampuan hebat dan dia tidak akan bisa bersembunyi dimanapun. Lord of the Valley, jangan khawatir. Fang Qiubai dengan ringan membelai dia. Klik di jenggotnya dan buat suara santai. Faktanya, mereka telah menerima perintah Kaisar untuk membiarkan Zuo Fan dan Sekte Kaisar berkembang secara terpisah, jadi jangan berperang. Oleh karena itu, mereka secara alami menunda-nunda selama mereka bisa. Bagaimana mereka bisa begitu ingin menekan kedua belah pihak ke dalam perang? Adapun umpan meriam seperti Nethergu, mereka tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, umpan meriam adalah umpan meriam, dan kamu akan mati cepat atau lambat. Pertempuran terakhir untuk hegemoni di dunia, tetapi masalah antara Zuo Fan dan Kaisar tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya kamu Wan Shan yang melihat wajah orang-orang yang diejek, tetapi tidak ada tempat untuk marah, menggertakkan gigi dengan kebencian, tetapi tidak mungkin. Chapter 426. Di aula konferensi markas Gedung Huayu, nenek sedang duduk di kursi utama, wajahnya muram dan cemberut. Berdiri bersebelahan secara bergantian, tuan rumah di lantai 15 Huayu duduk. "Bang!" Dengan suara lembut, nenek melemparkan sepotong slip giok hijau zamrud di atas meja, menghembuskan napas, dan berkata dengan dingin, "Ini adalah slip giok ke-10 dari keluarga Luo. Sama seperti 9 yang pertama, mereka semua memberitahu kami tentang bencana yang akan segera terjadi dan meminta kami untuk mengungsi ke keluarga Luo untuk berlindung. Bagaimana menurutmu?" Zuo Fan, anjing yang tidak tahu berterima kasih ini. Terima kasih kepada tuan rumah utama kami yang berkorban begitu banyak untuknya, dan berbalik dan mengambil harta menara Huayu kami. Bisakah slip batu giok yang dia kirimkan masih mempercayainya? Mungkin, konspirasi dan trik macam apa ini? Namun, suara nenekku jatuh begitu saja. Poster asli Peony berdiri dan mengutuk dengan cara yang tidak biasa. Poster biru dan putih itu sedikit mengangguk, tetapi terus mengerutkan kening, dan bergumam, namun, meskipun Zuo Fan berbahaya dan licik, dia tidak dapat dipercaya. Tetapi seperti kata pepatah, aku lebih suka mempercayainya. Ini tidak kredibel, jadi mari kita berhati-hati. Pernyataan Kinger sopan, dan lelaki tua itu telah membuka barisan penjaga di sekelilingnya dan membuat rencana yang pasti. Nenek mengangguk, ringan keras, adapun slip giok ini. Mari kita tunggu dan lihat lagi. Boom! Tiba-tiba, sebelum nenek selesai berbicara, suara keras tiba-tiba datang dari luar, bergema di telinga semua poster asli di sini. Aku terkejut. Semua poster tidak dapat dijelaskan, sehingga mereka saling memandang dengan takjub, dan nenek aku juga mengguncang tubuhnya secara tiba-tiba, menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya.
Dan kemudian dia menunjukkan perasaan yang dalam. Gelisah datang. Pada saat ini, Xiao Dandan, gadis kecil itu, berlari dengan cemas, dan tidak ada pemberitahuan di surat kabar yang terhubung. Jadi dia berteriak, tidak baik, ada serangan musuh. Ada apa, Dandan, jelaskan? Tuan rumah mudan terkejut dan buru-buru berkata. Xiao Dandan mengambil 2 napas dalam-dalam sebelum dia menjadi tenang dan berkata dengan cemas, kami sedang diserang pada formasi wali luar kota Huayu. Saudari dan saudari telah memimpin dalam menjaga, tolong nenek, tuan dan paman, kalian semua memberi isyarat. Apa? Apakah kamu benar-benar memanggil aku? Aku terkejut, dan semua poster di ruangan itu saling memandang sekali lagi. Kiki melihat slip giok di atas meja, merasa menyesal di dalam hatinya. Ternyata surat yang dilaporkan Zuo Fan bukanlah tipuan, melainkan kecerdasan musuh yang sebenarnya. Nenek, ini, 15 pasang mata memandang ke arah nenek bersama-sama, dan mata mereka penuh kecemasan. Nenek memejamkan mata sedikit dan menghela napas keruh, dan dia merasa sedikit menyesal di hatinya. Tapi dia tidak bisa menunjukkannya, karena sebagai pengambil keputusan, di mata semua orang, itu harus benar-benar benar, bahkan jika itu benar-benar salah, itu tidak dapat diterima. Jika tidak, militer pasti akan marah dan moral akan terpengaruh. Karena itu, ketika nenek membuka matanya lagi, matanya sangat tenang. Gu Jing tidak melambai. Seolah-olah dia tidak menaruh masalah ini di matanya sama sekali, semuanya terkendali, meskipun hatinya juga cemas. Kinger, pergi dan minta 3 orang untuk keluar dari gunung. Peony, kirim slip giok, dan minta bantuan sekutu. Poster lainnya, pergi bersama mereka dan temui mereka. Orang tua harus melihat mana yang muda dan berani jadi berani, memprovokasi aku Huayu Lao. Batang besi nenek terbanting ke tanah, membuat aksen kusam, berdiri, dan berjalan keluar dengan anggun, dan tugas yang diberikan juga berurutan. Ketika semua orang melihat ini, hati mereka segera menjadi tenang, dan dengan sosok pantang menyerah itu, mereka terbang keluar kota Huayu. Kedua poster, King Hua dan Peony, menundukkan kepala mereka dan pergi melakukan tugas mereka sendiri. Hanya Xiao Dandan yang cemberut dan bergumam setelah sosok neneknya menghilang. Bukankah orang sudah lama mengirim surat untuk menyuruh kita mundur? Aku hanya tidak percaya. Sekarang tidak apa-apa. Aku diblokir oleh seseorang, dan aku tidak bisa lari jika aku ingin lari. Dandan, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang mengajarimu untuk mengkritik kepala suku di belakang seperti itu? Tuan rumah mudan tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ketika dia mendengarnya. Meliriknya, memarahi. Xiao Dandan menolak dan membalas, siapa yang mengkritiknya? Itu awalnya. Jelas bahwa orang-orang mengeluarkan peringatan kepada kami 3 bulan yang lalu. Kamu tahu apa kentut? Petik 2. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, poster Peony sudah dengan keras memarahi, siapa Zuo Fan, tidakkah kamu tahu? Dia bahkan mencuri akar bodi dari menara Huayu kami. Bagaimana kita masih bisa mempercayainya? Apakah kita tidak takut dia akan memberi kita 1 set lagi? Tapi kali ini Yan Fu secara pribadi mengirimi aku pesan, dan tidak akan pernah berbohong kepada aku. Xiao Dandan mengangkat lehernya dan berkata dengan keras kepala. Setelah mendengar ini, pembawa acara Peony menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Oh leluhur kecilku, Yan Fu itu bukan hal yang baik sebelumnya. Sekarang aku bersama Zuo Fan, anak yang lebih brengsek, apa-apa lagi yang bisa kamu pelajari?
Bahkan jika apa yang dia katakan itu benar, kamu dapat menjamin bahwa ini bukan Zuo Fan dengan sengaja menggunakan hubungannya denganmu untuk memberi kami berita liburan? Jangan berpikir bahwa wanita tuaku tidak tahu. 3 bulan ini di sini, selain 10 slip giok komunikasi resmi ini, ada 28 slip giok komunikasi. Kalian berdua mengirim surat cinta dan diam-diam melewati lagu itu. Mengapa kamu seorang gadis besar dengan bunga kuning begitu tua dan malu? Malu. Mendengar ini, Xiao Dandan tidak menyadari bahwa pipinya merah. Tetapi dia tidak peduli sama sekali, dan bersenandung lembut, tidak peduli apa. Informasi yang diberikan orang kepada kita adalah benar. Kamu masih tidak bisa memfitnah orang, anjing menggigit Lu Dongbin, tidak mengenal orang baik. Hei, gadis kecil, sekarang keberanianmu semakin besar, jadi kamu berani berbicara kembali Tuan. Aku tidak ingin menjadi guru untuk memberi kamu pelajaran. Tuan rumah Peony bingung. Dan dia tidak tahu bagaimana membantah, wajahnya memerah dan marah. Xiao Dandan berteriak dan bergegas melarikan diri, tetapi poster Peony mengejarnya, dan untuk sementara, dia lupa tugas. Di sisi lain, nenek mengambil semua poster di luar kota. Dia tiba-tiba melihat sekelompok orang kulit hitam dan hancur mendekat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika kamu melihat lebih dekat, kepala orang-orang adalah 3 penguasa lembah Netherworld, hutan bahagia, dan istana Raja Obat. Dengan barisan seperti itu, 3 keluarga melawan 1 keluarga. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan geografis di Menara Huayu, mereka berada di bawah tekanan besar untuk melawan formasi besar. Dengan mendengus, dia menelan, dan nenek aku melintasi dunia dan menjadi cemas untuk pertama kalinya. Poster di belakangnya sudah pucat ketakutan saat ini, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Yuan Shan dan yang lainnya di seberang bertemu, saling memandang, dan menyadari bahwa mereka semua tertawa terbahak-bahak. Nenek, kali ini kita bertiga bersatu dan bersumpah untuk meruntuhkan gedung Huayu milikmu. Kamu harus meraih tanganmu sesegera mungkin. Jangan lakukan korban yang tidak perlu. Yuan Shan melangkah maju dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Nenek menggertakkan giginya dengan pahit, menyipitkan matanya, dan dengan marah menegur, Tuan Lembah, apa maksudmu? Apakah kamu lupa aturan Tianyu? 7 keluarga melarang pertempuran internal. Sekarang kamu sangat muluk. Tanah menyerang menara Huayu aku. Jika mencapai telinga yang mulia, tidakkah kamu takut bahwa keluarga kerajaan akan menghukum kamu dengan berat? Ini bisa dikatakan benar dan menakjubkan. Tetapi semua orang di Yuanshan tertawa lebih keras dan bahkan lebih menghina ketika mereka mendengarnya. Hehe, Nona tua, menurutmu mengapa kita bertiga berani menyerang menara Huayu dengan begitu terang-terangan? Tentu, itu datang dengan persetujuan yang mulia. Dengan seringai jahat, Yuan Shan berkata dengan keras. Sekarang, tidak ada yang bisa datang untuk melindungi kalian lagi, hahaha. Apa? Mau tak mau aku terkejut, nenek tidak percaya itu benar. Menjaga keseimbangan kekuatan di antara 7 kekuatan selalu menjadi strategi keluarga kekaisaran yang tidak berubah selama ribuan tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba mengubah kebijakannya dan membiarkan hal-hal seperti itu menyebabkan kekacauan di dunia? Tidak mungkin. Nenek menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, dan berteriak, ada apa dengan menara Huayu aku? Yang mulia akan melakukan ini pada kami dan membiarkan kamu menyerang kami? Hahaha, wanita tua, kamu benar-benar mengerti dan berpura-pura bingung. Siapa yang tahu hubungan antara Huayu Lau kamu dan penjahat Zuo Fan?
Sekarang dia membuat masalah di istana kekaisaran dan menjadi penjahat paling dicari di kekaisaran. Kamu berkolusi dengan dia, jadi tentu saja kamu harus duduk dan memelukmu. Apakah kamu bahkan tidak memikirkan ini? Petik 2. Yuanshan tertawa aneh, dan nenekku tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Dia memejamkan mata erat-erat, menghembuskan napas-napas panjang tercekik, dan mendesah diam-diam di dalam hatinya. Ini sangat bagus untuk kesuksesan, dan bagus untuk kekalahan. Pada awal kebangkitan Zuo Fan sepanjang jalan, Menara Huayu dilindungi di sisinya, dan dia juga stabil untuk sementara waktu, dan dunia menjadi damai. Tapi sekarang, Zuo Fan telah menjadi musuh publik kekaisaran, dan sebaliknya membiarkan orang-orang ini memahami kebenaran dan mengambil kesempatan untuk menghancurkan Menara Huayu. Tapi itu adalah fondasi 1000 tahun, hancur dalam sekali jalan. Memikirkannya sekarang, aku benar-benar tidak tahu apakah aliansi dengan Zuo Fan benar atau salah. Tapi memikirkannya sekarang tidak ada gunanya. Segera, hanya menunda waktu dan menunggu sekutu datang untuk menyelamatkan adalah kebijakan terbaik. Berpikir seperti ini, nenek berhenti berbicara, matanya memadat, dan dia terbang ke depan tiba-tiba, berteriak, karena kamu bertekad untuk membunuh Huayu Lauku, ayo datang. Tubuh tua Chu Bijun ada di sini, siapa yang akan pergi, bertempur? Petik 2. Hahaha. Aku sudah lama mendengar nama wanita besi nenekku, dan kekuatannya luar biasa. Aku akan bertarung denganmu. Dengan tawa keras, Yuanshan memimpin untuk terbang ke depan, dan aliran udara abu-abu di seluruh tubuh gelisah, dan semburan bayi yang menangis menjerit melalui telinganya. Dan kemudian memukul dengan telapak tangan. Tiba-tiba, angin bertiup dan keluhan memenuhi langit. Begitu nenek terbang di depannya, dia tiba-tiba terjebak dalam badai kelabu yang tak berujung. Ditemani oleh ratapan tajam, sekelompok sosok abu-abu yang menyedihkan bergegas ke arahnya untuk menggigit. Seni bela diri tingkat Nethergusuan, jejak wajah hantu. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi menyusut, dan semua poster asli terkejut, dan wajah mereka cemas. Segel wajah hantu ini adalah seni bela diri yang berspesialisasi dalam kesadaran ilahi, sangat aneh dan sulit untuk dipecahkan. Menghadapi trik ini, nenek benar-benar tertahan, tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Aku melihat Yuanshan, dan tertawa lagi dan lagi. Kegembiraan itu melampaui kata-kata, dan sepertinya sudah menang. Namun, pada saat ini, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Gelombang dengungan terdengar, dan siluet abu-abu yang melolong berhenti sejenak, dan kemudian lapisan es menutupinya. Saat berikutnya, tetapi setelah mendengar ledakan keras, es batu pecah, keluhan itu segera menghilang. Dan sosok nenek tiba-tiba muncul, dan sebelum Yuanshan bisa bereaksi, dia menyentuh dengan suara, telapak tangan memukul dadanya dan langsung menjatuhkannya. Seteguk warna merah, sambut langit. Chapter 427 Krisis. Kepulan. Yuanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengguncang tubuhnya. Menyemburkan air berdarah dengan es batu di tanah, kulitnya langsung pucat. Melihat ke arah nenek, mengertakkan gigi dan berkata, seni bela diri tahap mendalam Huayu Lao, Tianming Xuanbing Palem. Sebenarnya bisa sangat terampil, bahkan wajah hantu lelaki tua itu bisa dibekukan. Seperti yang diharapkan dari wanita besi, aku kagumi itu. Cetakan wajah hantu Lord of the Valley memang sangat aneh, membuat tubuh lama sulit untuk sementara waktu. Jika bukan karena keterampilan tubuh lama selama beberapa dekade dibandingkan dengan Lord dari lembah.
Aku khawatir akan sulit untuk menjadi lawan Tuan Lembah hari ini. Setelah mengambil beberapa napas berat, nenek aku tampak sangat kuyuh. Yuan Shan sedikit mengangguk, dan setelah tinju lain, dia mundur. Pada saat ini, Paman Yan tertawa dan berjalan keluar. Hehehe. Nenek benar-benar kuat dan kuat. Bahkan master dari Provon Sky seperti Lord of the Valley bukanlah musuhmu. Biarkan dia pergi. Orang tua itu akan datang dan mendapatkan pelajaran yang bagus. Paman Yan, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu benar-benar memanfaatkan kekuatan nenekmu dan orang tuanya tepat setelah pertempuran. Dan sebagian besar vitalitasnya telah dikonsumsi untuk menantang. Itu hanya mengambil keuntungan dari bahaya. Salah satu poster tidak bisa melihatnya, dan langsung mengutuk. Tapi Bogong Yan tidak peduli sama sekali, menggelengkan kepalanya, dan terkekeh, gadis itu sangat buruk. Kami awalnya adalah 3 perusahaan di sini, dan kami tidak bertarung sendirian denganmu. Mengambil keuntungan dari bahaya, sekarang orang tua dan yang lainnya bersedia bertarung satu persatu dengan nenek. Bukannya menyerang mereka secara berkelompok, tetapi kamu mengambil keuntungan. Petik 2. Yan Bogong mengatakan bahwa kepala itu benar dan metodenya masuk akal. Poster aslinya langsung terdiam dan tidak bisa lagi mengatakan kata bantahan. Nenek mendengarkan, tetapi tersenyum dingin. Tanpa komitmen, cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya. Apa yang baru saja dikatakan Bogong Yan tampaknya membiarkan orang-orang Huayu Lao. Tetapi ada satu hal yang harus dipahami. Dalam jarak dekat, meskipun menara Huayu lemah, tetapi dengan pertempuran besar di belakangnya, itu mungkin tidak dapat dikalahkan dalam satu pukulan. Tapi nenek adalah pilar spiritual dan pemimpin menara Huayu. Jika dia terbunuh, itu pasti akan menjadi pukulan terbesar bagi menara Huayu, dan dia akan menjadi pemimpin. Dengan cara ini, bahkan jika ada banyak perlindungan dan tidak ada yang diperintahkan, itu akan dikalahkan setiap menit. Pada saat ini, Yan Bogong dan yang lainnya menciptakan situasi pertempuran seperti itu, menembak orang terlebih dahulu, menembak kuda, dan menangkap pencuri dan raja. Oleh karena itu, berkelahi sendirian menguntungkan dan tidak berbahaya bagi mereka. Dengan perhitungan seperti itu, bagaimana mungkin nenek yang lihai tidak melihatnya? Namun, dia juga ingin memilih ketiganya. Dengan cara yang sama, seperti 3 kekuatan dari 3 keluarga, jika mereka dikalahkan, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi 3 keluarga dan kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Selanjutnya, bertarung dengan cara ini juga dapat mengurangi korban dari gedung Huayu, menunda waktu, dan menunggu sekutu untuk membantu. Dapat dikatakan bahwa ini juga merupakan cara terbaik untuk memperjuangkan menara Huayu. Oleh karena itu, meskipun nenek sedikit lemah sekarang, dia cukup berani untuk bertarung lagi. Namun, kata-kata Paman Yan yang menakjubkan itu penuh dengan penghinaan. Kedua belah pihak berjuang dengan pikiran mereka dan membuat rencana untuk kepentingan mereka sendiri. Apa yang kamu lakukan? Bogong Yan, ayo lakukan. Matanya sedikit menyipit, tubuh neneknya dingin, dan sudut mulutnya menyapu lengkungan dingin. Yan Bogong tersenyum tipis, dan membelai janggutnya dengan ringan, tampak polos dan damai. Tetapi pada saat berikutnya, murid-murid tiba-tiba memadat, dan kulitnya tiba-tiba menjadi cemberut. Dengan lambaian tangannya, 7 kabut berwarna menghantam arah nenek, tetapi mereka adalah penguasa istana Yaowang, seni bela diri misterius, dan awan berwarna-warni palem. Nenek sepertinya sudah lama mengharapkannya, tubuhnya berputar tajam, menutupi sisi tubuhnya dengan es,
dan segera membungkus dirinya di dalamnya, membentuk perisai kristal es alami, dan menerobosnya. Meskipun kabut beracun memiliki kekuatan korosif yang kuat, menghadapi perisai kristal es ini, ia masih tidak dapat menembus secara instan. Jadi, tepat di antara saat ini, nenek aku tiba-tiba menginjak kakinya, mempercepat lagi, dan langsung bergegas keluar dari kabut beracun yang tebal. Dia datang ke Yan Bogong dalam sekejap mata, dan pukul dia dengan telapak tangan. Melihat telapak tangan yang dingin tiba-tiba mendekat, menghadap ke dadanya, Yan Bogong tidak bisa menahan sedikit menggoyangkan alisnya, jantungnya menegang. Jika ini benar, itu tidak akan berbeda dengan Yuan Shan barusan, dan dia akan mengulangi kesalahannya. Namun, melihat Bing Ying mendekat dengan telapak tangan, Bogong Yan gugup tetapi tidak khawatir. Dan di sudut mulutnya, masih ada lengkungan aneh. Hati aku terasa sesak, dan nenek aku tidak bisa menahan tawa, merasakan ada yang tidak beres. Tapi apa yang salah, dia tidak tahu. Tiba-tiba, orang lain bergegas keluar dari kabut tebal, dan langsung berdiri di depan Bogong Yan, meninju, dan melihatnya. Itu adalah Happy Lin Patriarch. Lin Rufeng tidak diragukan lagi. Apakah kamu? Nenek kaget dan berseru. Sambil menyeringai, Lin Rufeng mengangguk dengan ganas. Benar, itu benar. Kata-kata itu jatuh, dan keduanya saling memukul dengan satu pukulan dan satu telapak tangan. Meskipun telapak tangan nenek tertutup es, pukulan yang dihadapi Lin Rufeng tiba-tiba terasa sangat kuat, yang secara langsung berdampak pada tubuhnya melalui es. Pada akhirnya, tetapi mendengar suara tajam dari Kara, baju besi kristal es tubuhnya tiba-tiba hancur. Dan 10 kekuatan yang kuat segera mengenai detak jantungnya dan menjatuhkannya dalam sekejap. Sekali lagi melalui kabut 7 warna, itu jatuh ke tanah, sudah menyemburkan seteguk darah merah. Pada saat yang sama, tubuhnya juga diwarnai dengan warna-warna aneh. Itu adalah hasil terburuk sejak perang. Nenek aku tidak hanya memiliki jantung yang rusak, dia juga terluka parah, tetapi dia juga terinfeksi racun dari pohon palem awan berwarna-warni yang sulit diobati untuk sementara waktu. Kepulan. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Nenek memandang dua sosok di depannya dengan getir, terutama kepala keluarga Happy Lin Rufeng, menggertakkan giginya dan berkata, keterampilan seni bela diri yang mendalam dari Happy Lin. Suyun Jin. Ya, Suyun Jin dapat mengubah kecepatan tubuh hutan bahagiaku menjadi beberapa kekuatan gelap dan menembus ke dalam tubuh musuh. Semakin dalam kekuatannya, semakin besar kekuatannya. Bahkan jika kamu memiliki pelindung-pelindung es, itu juga Wan tidak bisa menahannya. Aku tidak di sini, aku hanya berlatih hingga 20 tingkat energi gelap. Hahaha. Lin Rufeng terkekeh ringan, dan matanya berkilat penuh kemenangan. Pemilik gedung Huayu buru-buru datang untuk merawat neneknya. Mata Lin Rufeng dan Yan Bogong juga penuh kebencian yang mendalam. Ini tercela dan tak tahu malu, dan dia menyelinap diam-diam. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk menjadi kepala 7 keluarga? Tidak juga. Seperti yang baru saja dikatakan lelaki tua itu, ini adalah operasi gabungan dari ketiganya. Bahkan jika serangan kelompok, itu normal terlebih lagi, barusan kami hanya 2 orang yang bekerja sama, bukan sekelompok orang yang memukul. Ada apa? Yan Bogong tersenyum dan berkata dengan ringan. Para putri menara Huayu sangat marah sehingga mereka mengertakkan gigi. Mata mereka seperti menghirup api, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan kuat mengepalkan kedua tinjunya, nenek mengambil beberapa napas, matanya memadat,
dia membuat keputusan yang menentukan, berhenti tinggal, dan berteriak, "Bantu aku kembali, cepat." Semuanya untuk sesaat. Sebelum dia sempat bereaksi, Bogongyan dan yang lainnya sudah pulih, dan mencibir, mau lari. Tidak semudah itu. Semua orang mendengarkan, mereka sekarang sekelompok naga tanpa pemimpin, pergi bersama untuk menyelesaikannya. Petik 2. Ya, dengan teriakan keras, semua orang bergegas maju, seperti gelombang laut. Ketika tuan rumah melihat mereka terkejut dan buru-buru membantu nenek mereka untuk mundur ke formasi wali. Tetapi pada saat ini, kedua Yan Bogong memimpin, bergegas ke arah mereka, dan tangan jahat memukul nenek yang terluka parah yang melarikan diri. Selama dia diturunkan, Menara Huayu adalah sekelompok pasir yang tersebar yang akan dikalahkan dalam hitungan menit. Melihat ini, para wanita buru-buru menjaga sisi mereka dan bersiap untuk menghadapi musuh. Bang-bang. Namun, baik Yan Bogong adalah kepala keluarga, dan mereka jarang bertemu saingan di alam langit yang mendalam. Begitu poster asli ini melangkah maju, mereka langsung terbunuh, dan mayat-mayat itu terlempar kembali ke udara, bahkan gagal menghentikan mereka. Keduanya masih bergegas menuju mereka dengan kecepatan yang tak tertahankan. Mereka mengertakkan gigi dengan keras, dan dua lagi siap untuk bertemu. Tapi nenek tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka, dan cahaya yang dalam melintas di matanya. Nenek, semua orang kaget dan berteriak. Perlahan menggelengkan kepalanya, dan nenek menghela nafas. Sepertinya lelaki tua itu tidak bisa lepas dari bencana ini hari ini. Kamu adalah masa depan Menara Huayu. Cepat kembali dan biarkan Kinger mengambil alih sebagai tuan rumah. Ini dua orang tua, jauhkan mereka. Nenek, jangan. Mata orang-orang penuh air mata dan wajah mereka penuh kesedihan. Nenek sudah berjabat tangan dengan keras, berteriak dengan marah. Sekelompok gadis yang tidak menjanjikan, mengapa kamu tidak melihat situasi ini dengan jelas? Bagaimana biasanya kamu menjadi tuan rumah? Sekarang hanya orang tua yang dapat memblokir mereka untuk sebentar, kamu hanya bisa naik dan mati. Sekarang kembalilah segera, dan ketika bala bantuan tiba, kita masih memiliki kesempatan untuk kembali. Jika tidak, kalau sudah begini, nenek aku juga tersedak. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah Huayu Lao bisa lolos dari bencana ini, dia hanya melakukan yang terbaik. Semua orang menatap tatapan tegas nenek, hati mereka sakit, tetapi tidak mungkin, mereka mengangguk dengan keras, melepaskan tangannya dengan enggan, dan kembali ke kota Huayu. Pada titik ini, nenek menunjukkan senyum puas, melihat ke belakang semua orang, dan bergumam, anak-anak, berhati-hatilah mulai sekarang. Hahaha, Cubijun, kamu harus jaga dirimu dulu. Pada saat ini, kedua sosok itu segera muncul di depannya, dan suara-suara Paman Yan membuat raungan panjang. Pupil nenek memadat dan tersenyum dingin, wajahnya sudah menunjukkan kematian. Paman Yan, Lin Rufeng, selama tubuh tua itu masih bernafas, aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk. Aku ambil selangkah menuju gedung hujan. Begitu suara itu jatuh, nenek terbang lagi di langit dan menabrak mereka berdua. Tetapi keduanya tidak takut sama sekali. Meskipun wanita besi itu terkenal, tetapi menghadapi orang yang terluka parah, mereka masih memiliki rasa takut. Lalu apa mereka masih menjadi kepala keluarga kekaisaran? Hampir saja, ada suara keras lagi dari langit, dan mereka berdua menamparkan nenek mereka bersama-sama. Tabrakan yang kuat menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka, dan keduanya terus bergerak maju dengan kecepatan yang tidak dapat dikurangi.
Tetapi nenek itu sudah seperti layang-layang dengan kabel putus. Setelah memuntahkan sedikit darah lagi, matanya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Biarkan tubuh yang terluka parah jatuh ke tanah bersama angin, seolah mati. Nenek, gadis-gadis itu berbalik dan berseru lagi, air mata mengalir di hati mereka, tetapi tidak mungkin. Yan Bogong mengambil 2 langkah pertama, mengikuti lagi, memukul dengan telapak tangan, dan tertawa. Hahaha, kepala wanita besi yang bermartabat, aku menginginkannya. Namun, pada saat ini, gelombang dengungan datang, tetapi melesat lurus ke arah Yan Bogong. Melihat adegan ini, Yan Bogong tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pupilnya, dan wajahnya tiba-tiba tampak ngeri. Tuhan membunuh manusia, Tuhan menyinari yang kuat. Chapter 428. Sentuh. Melihat kesadaran ilahi yang berfluktuasi, Yan Bogong tidak berani gegabah dan buru-buru mengangkat pertahanan kekuatan jiwa. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam mendalam langit, dan belum mencapai kekuatan kesadaran ilahi seorang master di alam penerangan ilahi. Keduanya baru saja menghubungi, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang tumpul. Selanjutnya, tubuh Tuan Yan bergetar, dan dia terkejut untuk terbang kembali. Dia tidak bisa berhenti memuntahkan seteguk darah merah. Lin Rufeng yang segera menyusul juga berhenti tiba-tiba. Wajahnya ngeri, dan dia tidak berani melangkah maju. Tanda seru. 3 sosok anggun melintas, muncul di antara nenekku dan tuan rumah, dan melihat ke atas. Itu adalah 3 menara Huayu yang datang untuk beribadah. Berbalik untuk melihat nenek yang pingsan, yang nafasnya bebas, salah satu jamaah dengan sungguh-sungguh berteriak, "Ayo, jangan cepat-cepat bawa yang lebih tua kembali untuk berobat." Ya, tuan rumah tertegun sejenak, dan kemudian mereka sangat gembira di dalam hati mereka dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Dia dengan cepat datang ke sisi nenek dan membawanya kembali. Sekarang setelah 3 konsekrasi telah tampil, hati mereka lebih tenang. Dan kerumunan musuh yang membanjiri seperti banjir, melihat seseorang dengan cahaya kuat menghalangi jalan, mereka mau tidak mau terjebak dan tidak berani maju selangkah. Kalian berani sekali, datanglah ke menara Huayu aku untuk menjadi sombong. Ketiga pemuja itu menghadapi ribuan orang, dan alis mereka dingin. Seorang pemimpin maju selangkah dan berteriak padanya. Paman Yan berdiri dengan susah payah, wajahnya agak pucat, tetapi dia tidak takut, dan mencibir lagi dan lagi, "Hei hei, nada yang besar, kamu Huayu Lao, hanya sekelompok nona. Apa yang tidak boleh dipusingkan? Selama ribuan tahun, jika bukan karena keluarga kerajaan, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan sampai hari ini? Jangan berpikir bahwa kamu adalah penguasa para dewa, betapa hebatnya. Dari ketiganya dari kita, siapa yang tidak menyembah Tuan seperti itu? Terlebih lagi, kali ini adalah gerbang kaisar yang bermartabat. Hahaha, ya. Kami memimpin pengepungan gedung Huayu kamu kali ini." Yan Bogong begitu suara itu jatuh, tawa keras tiba-tiba muncul, mengguncang langit. Segera setelah itu, di mata semua orang yang terkejut, napas yang kuat tiba-tiba menghantam, dan kemudian seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul di depan semua orang. Mata bersinar seperti guntur dan kilat, wajahnya seperti anak kecil, memerah seperti awan. Antara satu napas dan satu napas, tampaknya menelan awan dan kabut, napas berdeguk, seperti sungai dan laut, akan mengalir setiap saat, menyapu semua yang ada di depan kamu. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Ketiga penyembah memandang lelaki tua di depan mereka, dan mereka semua menarik napas,
kulit mereka langsung bermartabat. Dan berkata dengan susah payah, gerbang kaisar adalah di Sembak, Huangpu Fenglei. Petik 2. Ya, lelaki tua itu ada di sini untuk menyelesaikan 3 pemujaan menara Huayu kamu. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga, dan Huangpu Fenglei memberi isyarat kepada ketiganya dengan menghina. Orang tua jangan manfaatkan wanita, ayo pergi bersama. Kelopak mata sedikit berkedip, dan mereka bertiga saling memandang, tetapi hati mereka menjadi lebih khusyuk. Pamor Huangpu Fenglei, meskipun mereka telah lama tinggal di pegunungan, mereka jarang keluar, tetapi mereka masih cukup bagus. Kekuatan luar biasa dari puncak Shenzhou itu benar-benar langka di dunia. Di seluruh Tianyu, hanya ada beberapa yang bisa melawannya. Jangan lihat mereka sekarang ada 3, tetapi yang terkuat hanyalah ranah 5 dimensi Shenzhou, bahkan jika mereka bergandengan tangan, sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Namun, sebagai pemujaan untuk Hua Yulao, yang telah menikmati sumber daya Hua Yulao selama beberapa dekade, bagaimana dia bisa mengabaikannya ketika dia dihadapkan dengan musuh yang kuat? Meskipun mereka hanya wanita, mereka adalah orang-orang yang sangat saleh, bahkan lebih buruk dari beberapa pria. Jadi, setelah mengambil 2 atau 3 napas dalam-dalam, mata orang pertama memancarkan ketegasan, mengungkapkan keinginan untuk mati, dan dengan samar berkata, 2 saudara perempuan. Tampaknya kita akan mencapai kebenaran yang agung hari ini, sekarang. Hehehe, bagaimana? Hidup adalah simbiosis, kematian adalah kematian bersama, telah memenuhi persaudaraan kita selama hampir 100 tahun. Keduanya saling berpandangan, tetapi mereka gratis dan mudah. Tersenyumlah, saluran yang sama. Sudut-sudut kepala mulut orang itu sedikit miring, memperlihatkan kelegaan. Saat berikutnya, setelah mereka bertiga saling memandang lagi, melihat tatapan tegas di mata 2 lainnya, mereka semua berbalik ke arah Huangpu Fenglei. Hanya ada semangat juang yang tak ada habisnya di wajah, tetapi mereka tidak menyusut kembali. Melihat situasi ini, Huangpu Fenglei sedikit mengangguk, dengan sedikit rasa hormat di wajahnya. Aku telah lama mendengar bahwa para wanita di Menara Huayu semuanya adalah generasi yang keras hati. Dan wanita tidak menanggung alis. Sekarang ketika aku melihat mereka, mereka memang pantas mendapatkannya. Jauh lebih baik daripada beberapa pria yang menjual reputasi mereka. Petik 2. Mataku sedikit menyipit. Huangpu Fenglei mengerang sebentar, dan berkata, aku akan membiarkan kamu 3 trik hari ini, sebagai hormat, setelah 3 trik. Jangan menyalahkan orang tua itu karena tak henti-hentinya, mari kita bergerak. Petik 2. Karena Yang Mulia berkata begitu, maka ketiganya dari kita tidak sopan? Petik 2. Tahu Huangpu Fenglei mereka begitu kuat sehingga ketiga orang ini tidak akan menjadi bodoh. Karena mereka ingin membiarkan mereka 3 trik, mereka tentu tidak bisa lebih bahagia. Meski begitu, peluang mereka untuk menang kecil, tapi bagaimana jika mereka menang? Bahkan jika itu tak terkalahkan, itu bagus untuk bisa melukainya dan mencegahnya menembus formasi. Dengan cara ini, bahkan jika mereka mati, mereka dianggap telah memberikan kontribusi yang semestinya kepada Menara Huayu. Jika lawannya kurang kuat, Menara Huayu mungkin memiliki lebih banyak vitalitas. Berpikir seperti ini, mereka bertiga tiba-tiba terlihat canggung, berdiri di arah yang berbeda dengan cara yang aneh, dan memukul tangan mereka. Tiba-tiba, suara tangisan Phoenix dan Yingming tiba-tiba terdengar, dan di bawah vitalitas yang bergejolak,
kabut putih berangsur-angsur terbentuk di antara mereka bertiga. Dan mereka terhubung bersama, dan bahkan napas menjadi saling melengkapi untuk sementara waktu, mencapai di alam udara yang sama. Pada saat yang sama, hantu es Phoenix menjulang di antara mereka bertiga, dan kemudian tumbuh semakin besar, hingga akhirnya mencapai ketinggian 100 kaki, dan sayapnya terus menjerit. Kelopak mata sedikit bergetar, dan Huangpu Fenglei mengangguk diam-diam. Seni bela diri gabungan? Aku tidak menyangka kalian bertiga memiliki pemahaman yang begitu diam-diam. Trinitas, kesatuan pikiran dan jiwa. Benar-benar langka. Petik 2. Aku akan berbicara tentang kata-kata kekaguman nanti. Sekarang mari kita ambil trik kita. Dengan mendengus dingin, kakak perempuan tertua dari ketiganya menggertakkan giginya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Dua orang di belakang mereka juga bekerja sama, berjuang maju bersama. Tiba-tiba, es Phoenix bergegas menuju Huangpu Fenglei dengan niat mengerikan untuk membunuh seperti kuda liar. Sepanjang jalan, semuanya membeku. Bahkan udara seolah membeku dan tidak bisa lagi mengalir. Melihat ini, Yan Bogong dan yang lainnya merasa kaget dan kaget. Orang yang luar biasa kuat ini memang pantas mendapatkan namanya. Terutama jika mereka bertiga bergabung untuk menggunakan trik ini, jika mereka menyerang mereka, diperkirakan sebagian besar orang di sini harus mati di tempat yang berbeda. Bahkan jika itu adalah puncak dari Provonsky, itu akan menjadi sulit untuk melarikan diri. Ketika saatnya tiba, bagaimana cara bertarung melawan Menara Huayu? Alangkah baiknya jika seluruh pasukan dimusnahkan. Memikirkan hal ini, baik Yan Bogong dan Lin Rufeng saling memandang, keduanya berkeringat dingin. Untungnya, gerbang kaisar memimpin kali ini, dan Feng Lei, yang mengabadikan Huangpu, secara pribadi duduk di kota. Jika tidak, bahkan jika mereka membawa dewa mereka sendiri untuk disembah, itu akan menjadi kerugian besar. Gadis-gadis ini benar-benar tidak mudah diprovokasi. Namun, tidak seperti ketakutan dan ketakutan semua orang di bawahnya. Meskipun Huangpu Fenglei mengagumi ini, dia benar-benar tak kenal takut lulu, masih berdiri sana dengan wajah polos. Setelah es Phoenix benar-benar ada, dia mengangkat tangannya sedikit, berdiri di depannya, dan mencibir, "Hehehe." Trik ini mungkin menjadi ancaman bagi para master umum. Tetapi bagi para orang tua. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Begitu suara itu jatuh, Huangpu Fenglei tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya, dan segera menangkap kepala es Phoenix, dan kemudian menggunakan tangannya dengan keras. Dengan ledakan keras, es Phoenix pecah berkeping-keping dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Sudut mulutnya sedikit menyeringai, dan Huangpu Fenglei bangga akan hal itu. Hei, langkah pertama. Namun, sebelum suaranya jatuh, tiba-tiba berubah. Meskipun es Phoenix hancur, sejumlah besar udara dingin tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, seperti gelombang laut, dan difoto di depan Huangpu Fenglei. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba diliputi oleh hawa dingin. Ketika udara dingin berlalu dan menghilang, tidak ada jejak Huangpu Fenglei di langit, hanya manusia es yang bersinar dengan cahaya sebening kristal, berdiri di sana tanpa bergerak. Ibadah yang luar biasa. Semua orang terkejut, mereka semua berteriak, dan wajah mereka terkejut. Jika bahkan master tak tertandingi seperti Huangpu Fenglei dibunuh seketika oleh ketiga wanita tua ini, lalu apa lagi yang bisa mereka lakukan? Bukankah itu murni mencari kematian? Tetapi ketika semua orang sangat cemas,
Tetapi ketika suara karaoke terdengar, es di atas manusia es sebenarnya mulai pecah setiap inci. Pada akhirnya, tetapi setelah mendengar ledakan keras, Huangpu Fenglei memecahkan es dari dalam, memancarkan semburan dingin, tetapi sudut mulutnya menyeringai liar, tanpa diduga, di bawah trik ini. Masih ada energi gelap yang tersembunyi, hahaha, menarik dan menarik, tapi bagi orang tua, ini tidak terlalu berguna. Hidup penyembahan agung, penyembahan tak terkalahkan. Semua orang melihatnya, juga bersemangat entah kenapa, berteriak keras. Tapi teriakan mereka baru saja keluar. Tetapi 3 jeritan di udara pecah tiba-tiba, dan mereka muncul di depan Huangpu Fenglei dalam sekejap. Ketika mereka memusatkan perhatian, itu adalah 3 menara Huayu yang menjadi tidak diragukan lagi diabadikan. Huangpu Fenglei, tentu saja kita tahu bahwa seni bela diri tingkat seperti itu tidak akan pernah bisa menyakitimu, jadi masih ada beberapa trik yang tersisa. Mata memadat, dan wanita terkemuka itu berteriak. 2 orang lainnya juga minum bersama, dan seketika kedua jari mereka menyatu dan melesat seperti jari pedang. Seni bela diri tingkat Xuan, Tianming artinya. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Huangpu Fenglei tidak berani mengabaikan, dan buru-buru berangkat untuk melawan. Tetapi meskipun dia menghancurkan lapisan es di sekitar tubuhnya, udara dingin masih ada di sisinya, membuat tubuhnya tidak bisa berhenti untuk beberapa saat, dan gerakannya melambat setengah menit. Pada saat ini, jari-jari pedang mereka bertiga semua menusuk titik akupuntur di tubuhnya. Segera setelah itu, dengan suara kristal es yang membeku, Huangpu Fenglei tiba-tiba merasakan 3 udara dingin tiba-tiba memasuki tubuhnya, dan mulai membekukan nadinya. Yuan Li juga langsung mandek, tanpa sadar terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dengan keahliannya, bahkan jika ketiga orang ini dekat dengannya, tidak mungkin untuk menembus kekuatan dingin ke dalam dirinya begitu cepat, tapi sekarang. Alisnya ganas tanah gemetar, wajah Huangpu Fenglei menjadi serius untuk pertama kalinya, bahkan dengan sedikit keraguan, tinjunya mengepal erat, dan tubuhnya terus-menerus gemetar.